resto fiktif yang sempat viral di Surabaya, Jawa Timur akhirnya ditangkap petugas. Memanipulasi order GoFood fiktif. Ini alamat restoran ternyata hanya sebuah rumah yang memakai 7 nama restoran berbeda di aplikasi online. Meraup keuntungan 2 miliar lebih. Ternyata, mas-mas dan mbak-mbak yang nggak sempat keluar cari makan dan harus pesan online via aplikasi itu, kita sekarang. Ternyata, teknologi memang memudahkan. Ternyata, kita bisa lihat begitu beragam pilihan makanan yang bisa kita pilih di aplikasi online. Ternyata, dari keberagaman itu juga, kita bisa melihat ekonomi berputar masif dan UMKM sangat berdaya berkat aplikasi online. Tapi, bagaimana jika ternyata itu semua cuma ilusi kecurangan dan manipulasi? 7 April 2025, seorang pengguna X, Bima Prawira, memposting anomali yang ia temukan di aplikasi GoFood-nya. Dalam postingan itu, tampak sejumlah merchant resto di GoFood menampilkan gambar identik dengan penamaan yang juga mirip-mirip. Beberapa akun X lain merespons. Kami juga mencoba mencari di 2 aplikasi lain. Namun, kami tidak menemukan toko yang diduga fiktif tersebut. Ini bukan pertama dalam konteks Gojek. Pada 2020, 3 warga Malang, Jawa Timur, MZ, FG, dan JA, dihukum 2 tahun penjara. Ketiganya membuat restoran fiktif dengan nama Makaroni Sueb dan Cendol Dawet RJS di aplikasi GoFood dan memanipulasi sejumlah transaksi. Pada 2023, Gojek mengalami kasus serupa. 2 mitra berinisial HA dan BSW merekayasa order fiktif yang merugikan perusahaan sekitar 2,2 miliar. Modusnya kompleks. HA dan BSW membuat merchant dan 95 akun pelanggan fiktif. Selama 10 bulan, sejak Oktober 2022 hingga Agustus 2023, HA dan BSW melakukan 107.066 transaksi fiktif. Kami telah menghubungi Gojek untuk mengonfirmasi beberapa hal. Gojek menolak menjawab. Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia atau YLKI menyoroti ini sebagai transformasi kejahatan berbasis teknologi. YLKI melihat bahwa fenomena fake kitchen ini memang menjadi tantangan sendiri bagi dunia e-commerce maupun juga dunia digital, perdagangan digital ke depan. Nah, itu menjadi catatan bagi kita semua untuk mengevaluasi bagaimana sistem hukum kita tidak tertinggal dengan sistem transformasi yang berjalan lebih cepat dibandingkan sistem hukum kita. Dalam konteks faktual, seberapa masif sejatinya fenomena ini terjadi? Bagaimana situasi di lapangan? Kami bertanya kepada 3 driver mitra dari 3 aplikator, Gojek, Shopee, dan Grab untuk melihat hal ini. Pernah, toko fiktif. Dulu kayaknya pas zaman sebelum COVID gitu dah bang. Itu masih ada tuh dulu. Kalau buat sekarang udah nggak pernah nemuin saya. Pas 2 bulan yang lalu kalau sekarang jarang. Udah nggak ada, malah saya nggak pernah, baru itu doang sih. Pernah bang, tanggal 26 kemarin, alamat restorannya tuh Jalan Benda. Alamatnya masuk gang paling pojok. Nah, saya masuk gang paling pojok, gelap, nggak ada apa-apa udah. Cuman ada orang kontrak-kontrakan, saya tanya ini ada nggak di sini? Nggak ada. Nanya nama driver-driver yang suka nongkrong di situ, ditanyain, nggak ada tuh bang nama restoran yang saya sebut. Hampir 1 jam sih bang untuk nyari alamat karena buat ngelayanin customer, kondisinya hujan. Ya mau gimana lagi, emang udah kerjaannya sih. Udah saya batalin aja langsung dari ini, laporin, foto, udah orderan fiktif. Kan kita disuruh laporan tuh lewat aplikasi ya. Kita udah ngelakuin SOP nih, kayak telepon untuk ke customer 3 kali sampai nunggu 15 menit, sampai kita ngechat. Temen saya tuh sampai 1 jam nungguin itu buat dibales.
nggak di responnya lama. Dibilangnya Anda belum ngelakuin SOP. Jawabannya kayak gitu dari aplikasi. Dalam hal ini, para driver sebagai ujung tombak operasional pelayanan juga jadi pihak yang dirugikan. YLKI menyoroti sistem verifikasi pihak aplikator. Verifikasi itu kan harusnya dilakukan secara fisik. Kalau misalkan verifikasi itu tidak bisa dilakukan secara langsung, sekarang udah zaman digital ya. Bagaimana kirim video kitchennya, video usahanya, video dan sebagainya, lokasinya dan sebagainya. Terus juga ini kan untuk kepentingan konsumen juga gitu. Yang akan bertransaksi kan konsumen, dan juga yang akan berjalan juga adalah pihak driver. Artinya dalam hal ini verifikasi ini untuk menjaga sebenarnya antara pihak konsumen, driver, dan juga pihak aplikator itu bisa berjalan dengan baik saat melakukan proses transaksi. Dari sisi konsumen, kerugian signifikan terjadi dalam kondisi-kondisi psikologis. Fake kitchen atau resto palsu memunculkan ilusi. Misalnya, ilusi seakan-akan kita sebagai konsumen memiliki banyak pilihan di dalam platform online food delivery, yang nyatanya tidak benar-benar begitu. Ekspektasi kita pun termanipulasi. Dalam dimensi perlindungan konsumen, ekspektasi adalah hal yang bernilai tinggi. Bahkan, jika dilihat dalam konteks luas, ketidaksesuaian ekspektasi adalah sumber utama dari banyak sengketa perlindungan konsumen. Dalam membeli suatu produk itu ada ekspektasi sendiri. Bahkan juga kalau dulu kita dengar adalah ekspektasi konsumen adalah nggak ada batasnya, langit pun nggak cukup gitu. Nantinya terus berubah dan sebagainya. Tapi yang paling penting bagaimana sebenarnya ekspektasi ini bisa dipenuhi secara prinsip-prinsip dasar. Yang pertama tentu soal informasi. Tentu informasi yang tidak betul itu menjadi informasi dasar atau prinsip dasar konsumen yang dilanggar. Yang kedua adalah soal iklan. Ya tentu ini kan diiklankan juga di media sosial melalui platform dan sebagainya. Maka oleh sebab itu maka ya soal dua prinsip dasar ini, informasi dan iklan itu berkaitan. Oleh sebab itu ya perlu ditertibkan dua hal ini sehingga menjaga daya beli masyarakat, menjaga kepercayaan masyarakat, dan juga inklusi digital juga semakin tumbuh. Dalam situasi ekonomi seperti saat ini, langkah-langkah responsif perlu diambil. Peran pemerintah sebagai regulator jadi sangat penting. Transparansi dan keamanan dalam persaingan usaha, perlindungan maksimum terhadap hak-hak konsumen, dan pembentukan konstruksi hukum dan regulasi bagi skenario-skenario kecurangan demi konsumen, pekerja dan pengusaha kecil, juga aplikator.